gabungan antara mesin motor bakar konvensional dengan baterai atau dinamo. Bisa dikatakan basicnya tuh yang membedakan motor ini tuh akselerasi dan daya yang membuat motor hybrid tuh lebih enteng gitu ya. Sayang, aku sendirian di rumah ya kan. Mode S, ceng ya. Jadi apa biar berasa di tengah-tengahnya gitu loh. Aku tuh orangnya begitu sukanya di tengah-tengah. Tengah ya, ada sama. Ini kita gini nih. Gak ada debu. Gak ada debu. Gak ada. Gils. Lagi di Main Inomoto, pastinya di acara yang akan membahas mengenai inovasi dan teknologi sepeda motor bersama dengan gue Dio Hapsari pastinya. Dan lagi gue infokan bahwa proses syuting ini sudah melewati protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi pasti dijamin aman. Oke, teman-teman. Tren ramah lingkungan itu kan menjadi hal yang penting ya dewasa-dewasa ini dalam industri otomotif. Dengan semakin meningkatnya polusi udara, kalian tahu kan polusi udara apalagi di Jakarta itu kan aduh sayang banget ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan itu akan semakin diminati oleh masyarakat. Nah ini juga berarti para produsen otomotif atau kendaraan-kendaraan itu akan berlomba-lomba untuk menciptakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Nah ini dia, teknologi yang saat ini sedang berkembang adalah kendaraan hybrid. Apa sih itu kendaraan hybrid? Aku sih yakin kalian itu sebagian besar udah pernah denger lah ya tentang kendaraan hybrid seperti ini. Nah kali ini Main Inomoto akan membahas mengenai kendaraan-kendaraan hybrid. Kita tahu mungkin di Indonesia ini sudah ada yang namanya PCX Hybrid dengan harga 40 jutaan lah ya, lebih mahal dibanding PCX konvensional pastinya. Pokoknya kita akan membahas tuntas lah pokoknya tentang kendaraan-kendaraan hybrid, pasti seru banget. Tapi lagi dan lagi gue nggak sendirian, gue udah ditemani oleh seorang narasumber pastinya yang sangat berkompeten di bidangnya. Ini dia seorang blogger dalam bidang otomotif. Yuk kita langsung aja panggil, ini dia Mas Koba Yogas. Hai. Aduh, biru ya, cerah seperti mau menyapa jutaan pemirsa dulu. Oh ya, ada berapa ini? Ada 50 juta kurang lebih ya kan, gila. Wah sudut sana tuh sampai gak dapet tempat. Tapi aku suka loh Mas hari ini. Kenapa? Baju kita tuh cucol loh. Oh iya, ya colorful kan? Banget ya. Colorful banget. Pastel gitu ya. Cerah kayak masa depan kita ya Mas ya. Aduh jadi gerah. Mas Yogas, yes, hari ini kan Dio. kita akan membahas tentang kendaraan-kendaraan hybrid. Ya kan? Right. Tapi mungkin sebagian besar dari kita untuk lebih detailnya lagi belum tahu kendaraan hybrid itu seperti apa, mungkin teknologi di dalamnya itu seperti apa. Jadi Mas Kobay langsung aja monggo jelasin apa sih kendaraan hybrid itu? Oke, kalau kita ngomongin hybrid terutama pada sepeda motor ya, kita mungkin sebagian besar dari kita ininya mindsetnya udah kebayang yang namanya Honda PCX Hybrid. Karena sejauh ini memang yang kita tahu juga sepeda motor hybrid itu baru ada di PCX untuk di Indonesia ya. Kita ngomongin yang di Indonesia. Nah kalau kita ngomongin hybrid itu sebenarnya sih secara sederhananya tidak akan terlalu sulit. Karena kalau di tumbuh-tumbuhan pun kita sering mengenal yang namanya tanaman hibrida lah atau gimana. Yaitu yang kurang lebih sederhananya adalah campuran nih atau gabungan gitu kan dari sesuatu yang dua, maksudnya sesuatu yang dua. Intinya dua hal lah ya. Kalau aku suka nonton film itu suka ada manusia setengah vampir, setengah manusia serigala. Kayak kebanyakan gitu kan? nonton film apa namanya judulnya tuh? Ya aduh lupa deh. Twilight juga kan? Terus apa sih yang jagoannya cewek tuh vampire tuh dia kan? Ya. Pacarannya sama werewolf. Ya kayak gitu. Nah ini motor juga gitu ya Mas? Kurang lebih begitu. Jadi dia ini di film itu juga kan ada yang namanya hybrid ya. Dia setengah vampir dan dia juga setengah werewolf. Manusia serigala ya kan. Gitu juga di motor nih untuk PCX hybrid sendiri. Dia menggunakan teknologi atau yang kita sebut mesin konvensional atau mesin motor bakar. Seperti pada sepeda motor umumnya. Tapi dia ketambahan satu lagi sistem tenaga
yang namanya hybrid dan itu menggunakan baterai. Ya, jadi kita bisa bilang motor hybrid ini, PCX hybrid ini adalah gabungan antara mesin motor bakar konvensional dengan baterai atau dinamo. Nah berarti hybrid ini bahan bakarnya pakai bensin biasa bensin atau juga? bahan bakar biasa begitu. Jadi perbedaannya lebih ke mesinnya? Lebih ke teknologi yang gabungan tadi, yang hybrid. Hybrid. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sepeda motor biasa tadi seperti yang disebut, dia kan cuma bener-bener ngandelin konvensional tuh motor bakar yang bener-bener ngandelin bahan bakar fosil, ya kan? Mau dia jenisnya apapun ya, premium, Pertamax, Pertalite segala macam gitu ya. Nah kalau si hybrid ini dia masih ada mesin konvensionalnya, tetapi untuk membuat kinerja mesinnya lebih efisien, ya, dia itu digabung dengan yang namanya teknologi dinamo yang menggunakan baterai. Gitu. Jadi fungsinya sebenarnya tuh kalau kita ngomongin torsi atau tenaga yang untuk mendorong si motor atau kendaraan ini dari diem bergerak sampai mencapai kecepatannya nanti gitu ya. Nah ini si hybrid ini sebenarnya dia lebih powerful tapi tetap efisien. Alright, jadi bisa dikatakan basicnya tuh yang membedakan motor ini tuh akselerasi dan daya yang membuat motor hybrid tuh lebih enteng gitu ya Mas? Betul, jadi ibarat para biker bilang itu tarikannya enteng. Lebih cespleng ya? Sama lebih cespleng, gitu. Maknus gitu. Gitu Nah, berarti kalau kayak gini berarti ada sistem yang berbeda dong Mas di dalamnya gitu ya. Ini apa ya Mas yang membedakan dengan motor konvensional dan fungsinya lebih detailnya tuh seperti apa? Ya, jadi kalau kita ngomongin mesin konvensionalnya itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya gitu ya. Ya seperti pada motor-motor pada umumnya lah. Yang kita bahas mungkin lebih ke hybridnya itu sendiri atau baterainya yang dinamonya itu ya. Nah itu ada yang namanya PDU, itu namanya Power Drive Unit. Jadi yang dia akan sedemikian rupa bekerja dan membuat si motor itu Honda PCX Hybrid itu memiliki yang canggih juga di kelasnya gitu ya, dan satu-satunya sejauh ini di kelasnya ya, itu adalah yang namanya riding mode atau mode berkendara. Riding mode jadi dia ada 3 riding mode. Yang pertama itu D atau bisa dibilang kependekan atau kepanjangan dari driving. Oke. Meski seharusnya R ya, kan motor kan riding. Harusnya R riding. Ini D. Oh soalnya yang ngebawain acara ini Dio. Oh iya benar. Sambung-sambungin aja. Ntar kalau R sangannya repeat. Ya, ngulang. Bener. Nggak jalan-jalan diulang lagi gitu kan. Terus. D itu driving, jadi dia menggunakan sistem motor bakar tadi, mesin konvensional yang dipadukan dengan baterai. Jadi pada saat, jadi cara kerjanya kurang lebih sederhananya gini. Pada saat kita berakselerasi dengan cepat gitu ya, set gitu gas langsung dibuka gitu ya, set. Nah ini si mesin hybridnya ini yang pakai baterai itu dia akan membantu akselerasinya dulu, si hybridnya dulu yang kerja nih, si baterainya dulu yang kerja sampai dengan kurang lebih 3000 rpm. Tapi karena memang tidak ada rpm ya di speedometernya ya, jadi kita hanya bisa merasakan. Nah, kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena kebetulan waktu Astra Honda Motor AHM itu rilis produk si hybrid ini, PCX hybrid ini, gue juga sempet ngetes di tempat selama beberapa putaran dari si PCX hybrid ini. Jadi memang tidak ada RPM di situ, meskipun secara spesifikasi dia ada sekian Nm yang akan membantu mendorong si motor tenaganya di awal pada saat kita gas, kemudian akan beralih langsung ke mesin biasa atau mesin motor bakar tadi gitu. Jadi tugas si dinamo ini ceritanya, si yang pakai baterai ini nih, dia adalah membantu akselerasi. Jadi nggak pakai, istilahnya nggak ngabisin bensin dulu nih di awal nih, tapi pakai baterai dulu. Baru kemudian secara sinergi tanpa jeda langsung pindah ke mesin bakar tadi gitu, baru pakai bensin sampai top speed gitu misalnya. Gitu. Itu untuk D atau driving ya. Nah kalau misalkan masih dirasa kurang maknyus atau kurang jos juga nih si tarikannya di awal gitu ya, kita pindahin ke S. S itu sport. Jadi cita rasanya atau akselerasinya tuh akan lebih maknyus lagi.
Udah maknyus ibaratnya kalau kita beli gado-gado tuh karetnya 2. Oh iya. Lebih pedes gitu kan. Lebih pedes ya. Ini lebih pedes lagi di esnya. Jadi pas kita benar-benar kita gas gitu, kita buka ya. Nah itu sinerginya tuh benar-benar langsung dari awal. Oh oke. Jadi makin wong gitu makin ya? wong gitu tenaganya. Begitu. Dan memang pada saat dirasakan, kalau pada saat dide itu hanya terasa sedikit lebih bertenaga dibanding PCX konvensional. PCX yang non-hybrid maksudnya ya. Pada saat kita tes gitu kan, kita coba dide dulu nih. Seng gitu. Wah tidak terlalu kerasa nih. Terus gue sempat coba lagi, gue berhenti, gue pindahin ke es. Gas langsung, wah jengat-jengat coy. Oh iya. Gitu ya? Tapi tentunya ada apa istilahnya tuh, ada price we have to pay gitu ya. Jadinya tidak akan seirit mode D tentunya. Tapi itu kan hanya dipakai pada saat kita ingin ugal-ugalan. Ya. Dalam tanda kutip ya, ugal-ugalan ya. Nakal gitu ya. dikit lah ya. Mau nyalip atau misalkan memang lagi ditelepon ceweknya. Asik. Sayang, aku sendirian di rumah. Ya kan? Mode S, langsung hibrid gitu. Iya. Berarti tadi ada mode D, ada S. S sama satu lagi I. I itu adalah aku atau saya. Tinggal lah ya. Jadi kalau baca dari spesifikasinya nih, karena kan gue bukan insinyurnya ya kan. Jadi kita cuma baca-baca dari spesifikasi nih. Itu adalah mode yang mirip dengan D, driving tadi, tapi tanpa mengaktifkan ISS alias idling stop system. ISS itu loh yang mesinnya bisa mati sendiri kalau kita lagi di lampu merah gitu kan, atau lagi bayar parkir misalnya gitu. Nah, itu adalah mode I, begitu dia. Jadi bisa kasih pilihan lah ya. Bisa kasih pilihan gitu. Ada 3 pilihan. Mau yang D tadi, jadi yang D itu si sistemnya tuh bekerja secara cerdas. Kapan kira-kira hybridnya ini membantu kinerja mesin konvensional. Jadi istilahnya di standby nih. Standby aja terus itu. Kapan dibutuhin. Sementara kalau di S, dia selalu sinerginya selalu terus-terusan, bareng-barengan. Kalau di S ya, karena mode sport tadi gitu. Alright, jadi udah banyak banget nih pengetahuan-pengetahuan yang dikasih sama Mas Koba ini. Lumayan. Terus spesialnya apa lagi mungkin Mas? Ada lagi? Sama ini mungkin ada pertanyaan gitu kan dari teman-teman gitu ya, dari teman main di sini. Terus kalau baterainya itu kan kita pakai nih ya. Terus baterainya tuh terisinya kapan? Apa pas kita pulang doang, terus dicas apa gimana? Nah ini si AHM ini menciptakan teknologi sedemikian rupa pada saat digunakan pun mesinnya si baterainya itu yang ada di bagasinya itu dia bisa terisi paling tidak sekitar 30-50% sebelum benar-benar dicas di rumah misalnya gitu kan. Ngisinya gimana? Kan kita pakai terus. Ya. Nah, terisinya si baterainya itu pada saat kita melakukan deselerasi atau pada saat kita menutup gas. Atau pada saat kita ngerem, kan ngereng gitu kan, terus kita tutup, kan lampu merah, atau ada orang berhenti di depan atau orang pelan-pelan, kita kan tutup gas sama ngerem biasanya kan. Nah disitulah sistem pengisian ulang atau recharging si baterai tadi berlanjut. Oh berarti ada sistem pengisian daya otomatis ya? Betul, di situ bisa dibilang seperti itu. Dan itu ikonnya juga ada. Ikonnya tuh kalau nggak salah indikatornya ada 2 ya, 1 dan 2 titik. Kalau 1 itu dia lagi regeneratif atau regenerasi baterainya tadi isi ulang. Tapi kalau 2 dia maksimal pengisiannya. Misalnya lebih maksimal gitu. Jadi intinya atau singkatnya adalah pengisiannya bisa lebih cepat. Untuk pengisian dayanya sendiri Mas, kalau misalnya dari 0 sampai penuh itu kira-kira dari membutuhkan waktu berapa lama? Berapa ya? Saya lupa tepatnya tapi sekitar 3-5 jam lah ya. 3-5 jam. 3-5 jam. Berarti sebenarnya lebih irit ini nggak sih Mas? Kalau kita bicara irit-iritan atau efisiensi pasti tujuan dibuat hybrid ini selain untuk show off teknologi ya, juga untuk lebih ke green earth gitu lah ya. Mengurangi polusi udara. Mengurangi polusi, betul. Itu juga salah satu tujuan diciptakannya yang namanya ISS atau idling stop system oleh Honda itu adalah tujuannya untuk membuat atau mengurangi polusi. Nah ngomongin ISS ini sebelum kita menuju ke hybrid lagi, itu banyak yang salah kaprah katanya. Mau irit aja harus nyari lampu merah katanya gitu kan. Atau harus ngantri tiket pada saat bayar parkir harus gitu kan. Berhenti dulu harus berhenti dulu intinya kalau mau tuh, irit aja gitu kan. Gimana tuh? Itu ribet banget sih kan. Nah ini sebenarnya
itu juga ucapan yang nggak salah, tapi terlalu shallow lah kalau menurut gue ya pemikirannya. Karena sebenarnya ISS itu diciptakan adalah untuk mengurangi polusi tadi, terutama pada saat di lampu merah. Jangan cuma memikirkan itu motor yang ISS-nya on itu atau yang bekerja itu cuma 1 atau 2 motor. Bayangin misalkan ada 20 motor di lampu merah, semua ISS-nya on, mati atau nyala semua gitu kan, si ISS-nya kan nggak berisik, polusinya berkurang, ya kan? Jadi jangan terlalu shallow untuk berpikir bahwa mau irit aja harus nyari lampu merah atau bener. Berarti harus kita nyari berhenti dulu gitu kan. Sebenarnya udah harus upgrade mindset kali ya Mas ya. Betul. Eranya kayak gini, apalagi kita udah tahu polusi itu kayak gini karena kita juga bisa ngerasain loh Mas. Kita orang-orang Jakarta terutama ya, yang di kota besar. Kadang misalnya kita ke Bogor atau di mana yang mungkin datarannya lebih tinggi itu kayak kita tuh wah di sini enak seger banget. Ya. Nah, bisa nggak sih kita tuh menciptakan udara seperti ini di kota-kota besar gitu kan. Nah, makanya kalau bisa sih ke depan pastinya kita bisa menggunakan motor-motor hybrid seperti ini juga ya Mas ya. Seharusnya sih bisa ya kalau para biker kita nih, teman-teman kita nih, para bikernya dia sadar gitu dengan keadaan seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang dia punya motor yang udah ada ISS atau SSS gitu, kalau yang mana namanya SSS kan. Itu malah kadang di off-in. Jadi pas di lampu merah tetap nyala, gitu kan. Sementara gue pribadi gitu yang nggak pakai ISS pun, kalau lampu merah gue tahu nih lampu merahnya lama gitu kan, karena sering lewat situ kan, itu gue matiin. Iyalah. Gitu. Betul. Wah gitu. ini. Kalau di Jepang dia udah pernah ke Jepang? Belum. Itu udaranya udah kayak di puncak. Enak banget ya Mas. Mau pagi, mau siang, seger. Semoga Indonesia akan segera menyusul seperti itu. Itu nih kalau kita jalan di tengah kotanya nih, kota besarnya Tokyo gitu kan misalnya. Ini kita giniin nih, nggak ada debu. Nggak ada debu. Nggak ada. Gils. Wah. Mantap kan? Coba Jakarta kayak begitulah. Semoga ya, amin ya. Amin. Berapa tahun, 5 tahun mendatang lah semoga udah kayak gitu ya Mas ya. Betul, begitu. Nah Mas, kalau balik lagi nih ke motor hybrid. Hybridnya untuk ya, perawatannya sendiri itu gimana sih Mas? Lebih ribet nggak? Sebenarnya sih enggak, karena AHM sudah, menurut gue pribadi ya, itu sudah memikirkan sedemikian rupa, karena untuk yang mesin konvensional tadi itu kan tidak lebih, perawatannya tidak lebih sulit atau bisa dibilang sama aja dengan mesin konvensional biasa. Nah sementara untuk baterainya dia bisa tahan kurang lebih 10 sampai 20 tahun. Untuk baterainya. Setelah itu harus ganti? Setelah itu harus ganti, mau nggak mau. Cuman memang belum diketahui nih apakah ganti itu kita bisa tuker, istilahnya apa sih, tuker tambah lah ya. Tuker tambah atau benar-benar ya udah itu yang itu jadi sampah, jadi scrap tanpa bisa diapa-apain dan kita sistemnya harus kayak kita beli aki ya. Nah, atau beli galon air misalnya gitu kan. LPG gitu ya. LPG. Cuman sayangnya untuk hybrid ini, untuk bicara efisiensi BBM memang belum se-wow electric vehicle ya, yang benar-benar pure listrik. Karena klaim dari AHM sendiri atau dari Honda sendiri itu hanya sekitar 2,2 sampai 3% keiritan BBM-nya dibanding dengan yang PCX non hybrid atau konvensional tadi begitu. Tapi setidaknya gue pribadi melihat ini sebagai sesuatu yang baik untuk dilakukan sebelum kita menuju ke EV beneran atau masa transisi lah. Jadi dari konvensional, hybrid, motor listrik, EV atau motor listrik tadi begitu ya kan. Jadi kalau orang yang benar-benar belum siap untuk EV, kita ada hybrid nih. Gitu kan. Betul. Nah, jadi kayak yang ya istilahnya handphone lah gitu kan. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman kayak handphone. Mungkin ada yang nggak suka teknologi, dia demennya bener-bener motor itu ya udah konvensional, nggak usah lah ada hybrid, nggak usah lah ada listrik misalkan. Tapi pada akan ada di masa hanya ada pilihan motor hybrid atau EV, mau nggak mau kan dia pilihan salah satunya ya kan. Kayak handphone dulu, handphone gue demennya yang ada keypadnya gitu kan, yang nongol, nggak demen yang apa istilahnya touchscreen gitu kan. Tapi sekarang adanya handphonenya. Kondisi yang akan membuat kita akhirnya memakai itu semua ya. Betul. Terus, akan ada kondisi seperti itu. Sedikit lagi untuk masalah harga nih Mas. Tadi kan Mas bilang tuh perbedaannya sebenarnya sedikit lah ya dibanding sama motor konvensional. Dengan harga yang itu 40 jutaan ke atas, itu apakah worth it gitu Mas? Kalau kita bicara teknologi sebenarnya nggak ada yang murah ya sebenarnya ya. Karena yang mahal itu adalah riset atau R&D-nya, research and development-nya.
mahalnya sih emang di situ sebenarnya kan. Mungkin kita kalau ngeliat hybridnya dan sistem motor listriknya itu kan kayak kita main mobil-mobilan Tamiya gitu ya. Sesederhana itu ya memang benar gitu kan, tapi kan untuk ditempelin ke motor, kemudian bekerja sinergi sedemikian rupa tanpa ada kendala selama bertahun-tahun, itu kan nggak murah, harus bisa dibuktikan secara empiris dan juga secara real gitu kan. Memang sih masih agak terlalu mahal sih ya gitu kan, cuman ya kalau gua boleh milih sih, gua sih fine-fine aja sih sama hybrid, lebih seneng gitu karena masih ada isi bensinnya nih, bisa pamer dikit pas di SPBU. Ada usahanya dikit yang bisa sosok ganteng gitu ya. Hybrid nih katanya gitu kan. Katanya emblemnya doang ganti. Dan pastinya ramah lingkungan itu loh Mas. Ramah lingkungan, betul. Harapan gue pribadi ya Dio ya, untuk hybrid ini dan nantinya ke EV atau electric vehicle atau motor listrik adalah harapannya tolong dong harganya bisa sesuai diramah kantong sesuai dengan dompet kami gitu kan. Maksudnya gini, kalau kita komparasikan dengan di luar negeri ya, jangankan yang hybrid atau yang EV gitu ya, diesel pun mereka sang pembeli itu kayak dikasih intensif, keringanan harga motornya atau harga mobilnya plus pajaknya gitu. Sementara di kita ini hal-hal yang sebenarnya berbau go green itu atau misalkan green earth itu malah kayak ajang, ini teknologinya baru nih, ini teknologinya mahal nih, harganya naikin gitu. Bukan jadi harusnya sih dipacu bahwa konsumen itu, wah ini harganya oke nih, kita beli kita hybrid, kita beli gitu kan. Ini kan akan semakin banyak pembeli gitu kan yang menggunakannya gitu kan. Dan harapannya nanti di EV juga seperti itu gitu. Jadi harapannya sih pemerintah tuh bisa ngasih harga spesial lah untuk para mereka yang sudah melek teknologi, support go green. Tapi kalau menurut aku pribadi nih Mas, one day seperti yang tadi Mas katakan juga ya, kalau ke depan itu pasti ketika semua udah nggak ada pilihan lain, kan semua akan beralih ke motor listrik atau minimal hybrid lah ya, minimal. Nah ketika sudah waktunya itu datang, aku rasa sih harga juga akan semakin lama. Mudah-mudahan ya, karena kan semakin kesini kan harusnya teknologi semakin murah ya. Maksudnya kan karena udah dibikinnya udah banyak dong. Dan misalkan teknologi lampu LED gitu kan, waktu pertama muncul kan mereka masih mahal. Lampu LED ya kan, LED itu kan. Makin kesini ya udah makin murah gitu kan. Entah kapan itu, semoga kita ngejamanin ya Mas. Amin. Kita. Ya udah, makasih banyak ya Mas siap. untuk sama-sama. Perbincangan seru kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi main Inomoto. Kalau undang Mas kesini lagi mau nggak? Mau banget. Apalagi yang jadi hostnya Dio. Aduh, amin. Semoga kita ketemu lagi ya Mas. Pokoknya Mas sehat terus. Sama-sama Dio juga. Kesehatan juga ya. Sama-sama Dio juga ya. Oke, bye-bye dulu dong sama bye-bye. Alright, teman main itu dia. Tadi kita udah berbincang-bincang seru mengenai motor hybrid. Gimana? Tertarik nggak untuk beli dan ikut mensupport gerakan Go Green di Indonesia nih? Coba dong komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian tentang motor-motor hybrid ini. Well, untuk kalian nih yang pengen dapetin informasi seputar inovasi dan teknologi yang lebih detail lagi, jangan lupa subscribe ke link YouTube kita, Main. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Main Inomoto. Jangan lupa like, share, dan komen. Terus kalian harus bener-bener nih share sekarang juga ke teman-teman kalian karena ini beneran seru. Dan jangan lupa ada lagi Instagram kita. Follow akun Instagram kita di @maincoid. Tulisannya MAENCOID. Sekarang juga, oke? So, sampai sini dulu perbincangan seru kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Main Inomoto di episode selanjutnya. Sampai ketemu, see ya, sampai jumpa.